Si omnya ini, si Raha nggak ada, si omnya nyamperin si Ayu. Kamu suka sama keponakan saya? Enggak om, saya cuma nganggap kakak. Hati-hati, dia itu jahat. Dia itu main dukun. Hari kelima si cowok ini pergi, dia belum datang tuh ke kosan. Di kamar mandinya tuh ada tetesan darah. Oke, di lantai. Di lantai. Sedangkan, ada bekas tetesan. Sedangkan dia nggak menstruasi dan dia nggak punya teman cewek kan teh di situ. Oh, kamar mandinya di dalam ya? Di dalam. Oke. Terus dia lihat kan ke plafon kan, mungkin di plafon ada tetesan gitu kan. Nggak ada teh. Dia tetap kerja, tapi dia tuh di kerjaan kayak orang linglung. Dia makan enggak, minum aja enggak teh. Pala sakit, sampai maaf ya alat ininya busuk teh. Sedangkan dia nggak gimana-gimana. Pelan-pelan semua terbongkar teh. Semenjak dia berdoa yang makin pasrah ya. Iya. Udah kayak gue mati-mati deh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Selalu setia nontonin podcast dan channel Ria Puspita Official. Buat kalian yang mau jadi narasumber nih, masih aku ingetin terus. Kan pada banyak yang nanya mau jadi narasumber aku buat ceritain kisah kalian atau kisah keluarga kalian, kisah teman kalian. Bagaimana caranya boleh langsung hubungi admin aku. Nah kalau kalian yang maunya kayak teh ikut dong penelusuran podcastnya jadi di lokasi penelusuran boleh. Request saja, bilang aja sama admin. Nanti ada beberapa admin aku yang akan chat kalian, balas chat kalian. Buat request mau di studio kah atau di tempat penelusuran. Nah untuk kalian yang mau nanya bagaimana cara konsultasi penanganan ketemu aku langsung di tempat praktek atau ngundang aku ke rumah kalian atau kota kalian, hubungi dua admin aku, ada Sasi, ada admin Ririn. Langsung di screenshot chat mereka. Teh slow respon, sabar, mereka melayani banyak karena setiap video aja udah tayang itu yang WA bisa banyak lah. Angka ratusan juga banyak, puluhan orang. Jadi satu-satu karena sayangnya cuma satu. Mohon maaf. Maklumin ya. Nah buat kali ini kita kenalan sama narasumber. Punya cerita mistis apa, pengalaman apa, keluarganya kah atau temannya. Kita tanya namanya siapa juga, tinggal di mana. Yuk perkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalan dulu sama sahabat mistis sayang. Namanya siapa, tinggalnya di mana? Halo, nama aku Cantika Ratna, tinggalnya di Depok. Nah, di Depok. Sawangan. Oke boleh, gak Depok, Sawangan Depok kok, tenang. Berarti tetangga saya, kita sama-sama orang Depok. Depoknya saya masih di tengah-tengah, dia mah enggak ujung. Oke Cantika, jauh nggak ke sini? Enggak teh, deket. Aman ya? Aman. Cantika, biasanya kalau di tempat aku alurnya itu kita cerita bagaimana pengalaman kamu awalnya, terus permasalahannya apa, boleh kita sharing dari sekarang. Mulai dari kapan kamu ngerasain ada hal aneh di kamu atau di keluarga kamu? Sebenarnya ini bukan ceritaku ya teh, ini tuh aku ceritain teman aku. Oke. Kenapa aku mau ceritain ini? Karena menurut aku ini kayak ada seremnya, ada sedihnya, ada kisah cintanya dikit. Jadi menurut aku kayak asik nih diceritain gitu kan. Jadi awal mula tuh teman aku ini cerita ke aku, namanya Ayu. Jadi dia itu di 2017 baru lulus SMK teh. Itu baru lulus 8 bulan. Cuman dia punya konflik di rumah. Tadinya tuh dia abis lulus belum dapat kerja, diem aja dong teh di rumah, kerjanya main-main, konflik lah sama orang tua. Berantem. Ya namanya kita nggak tahu ya orang tuanya kayak gimana, diusir. Kata dia nih diusir, akhirnya dia memutuskan pergi ke Jakarta nyari kerja. Sampai di sana dia dapat kerjaan sebagai waiters, itu ada mesnya teh. Dapat mes, jadi menurut dia dapat uang, dapat tempat tinggal ya, gitu kan, cocok lah ya untuk dia. Tapi dia belum tahu gajinya, belum tahu kerjanya gimana. Yang penting dia keluar dari rumah. Pas di situ, jadi ada satu cowok yang bekerja sama restoran ini. Kita sebut aja namanya Raha. Nah Raha ini sama si punya resto ini investasi lah kayak gitu. Nah si Raha ini suka nyamperin ke mes
untuk kayak sekedar ngecek karena kan dia udah berteman banget teh. Sampai dia tahu kalau si Ayu ini anak baru. Oke. Lewatlah kamarnya Ayu, mesnya ini. Yang namanya Ayu siapa? Si Ayu ini nyaut, saya kak gitu, ada apa gitu. Enggak, saya cuma mau tahu aja. Udah teh dari situ. Berjalannya waktu si Ayu kerja, nggak ketemu lagi sama si Raha ini karena kan dia jarang datang kan. Sampai si Raha ini mulai sering datang nih ke mesnya. Bawain cemilan, coklat, buah-buahan, pokoknya banyak lah gitu kan. Cowok mau ngedeket lah. Si Ayu ini tahu. Cuman si Ayu ini nggak tertarik karena usianya beda. Oh, Ayu, beda berapa tahun? Ayu tuh waktu itu 17 tahun. Si Raha cowok ini 26. Oke. Jadi menurut Ayu kayaknya nggak cocok teh, terlalu jauh ya gitu. Cuman si cowok ini tuh terus kayak ngedeketin. Nah Ayu cuma nyebut, aku nganggap kamu kakak aja ya. Cuman si cowok ini kayak, ya nggak apa-apa, anggap aku kakak kamu, anggap aku ayah kamu di sini sendiri kan, iya gitu. Akhirnya si cowok ini udah deket sama si Ayu, kontek-kontekan, mulai kayak ada sedikit si Ayu kok kayak nyaman, mungkin karena dia jauh dari keluarga, dapet orang yang bisa deket, jadi kayak klik gitu lah teh. Nah di mesnya ini kan kurang bagus ya teh, si Raha ini nyaranin si Ayu untuk pindah kosan, dia yang bayarin. Ayu ini awalnya nolak. Enggak deh kak, aku takut ngerepotin dan lain. Terus si Raha ini bilang, gak apa-apa nanti bayarnya pakai gaji kamu dipotong gajinya nanti masuk ke aku gitu kan. Karena menurut Ayu, oh iya juga bisa kayak gitu kan gitu. Ya udah boleh kak. Akhirnya si Ayu pindah ke kosan yang bagus, nggak jauh sih teh dari yang mes ini. Cuma lebih layak gitu. Lebih layak gitu, maksudnya kayak ada tempat tidur dan lain-lain. Nah si Raha ini makin sering datang teh. Oke. Dateng, awalnya nggak berani nginep, lama-lama berani nginep, tapi nggak berani gimana-gimana ke si Ayu. Nah si Raha ini punya om yang memang di sekitaran situ juga. Si omnya ini, si Raha nggak ada, si omnya nyamperin si Ayu. Kamu suka sama keponakan saya? Enggak om, saya cuma nganggap kakak. Hati-hati, dia itu jahat, dia itu main dukun. Nah si Ayu kan yang kayak, enggak orangnya baik kok, main dukun dari mana, orangnya kayak ya gimana sih teh dikasih makanan, cerita, kehangatan gitu kan, baik. Si Ayu nggak gubris lah, pokoknya kayak ya udahlah mungkin omnya nggak suka aja kali. Berhari-hari dateng si Ayu mulai kayak ada rasa, tapi rasanya tuh beda teh. Kata si Ayu nih, rasanya tuh kayak dia suka tapi otaknya nggak nerima, kayak masa, kok gue suka dia ya, tapi otaknya jangan, nggak cocok gitu-gitu lah. Jadi kayak berantem gitu. Nah si Ayu udah mulai menghindar, tapi ternyata si Raha ini makin kayak ngedeket teh, tinggal bareng. Wah itu benar-benar kayak dia udah nggak bisa kemana-mana si Ayu nih, kerja ditungguin, pergi kemana nggak boleh, ke mall nggak boleh, ke Indomaret nggak boleh, gitu-gitu lo nggak boleh nih sama si cowok. Dikekang banget nih. Nah si cowok itu adalah kayak kerjaan di luar kota. Berarti kan si Ayu sendirian nih di kos kan. Dia mimpi di hari pertama itu didatengin cowok gede tinggi, tapi di depan mukanya, jadi dia tidur teh, si Ayu ini tidur, tapi begini cowoknya, wah gitu, dan itu menggema. Dia kebangun langsung kayak, astagfirullahaladzim apa ya gitu. Cuman dia kayak, mungkin kosannya serem kali ya, aku belum kayak, mungkin belum sholat di sini, belum berdoa di sini. Ya udah dia biasa aja. Terus nggak lama dia mimpi lagi. Jadi setiap jari-jarinya ini ada ular hitam yang gigit. Di mimpi? Di mimpi. Tapi setiap jari ini. Dan kakinya juga. Jadi kepala ularnya itu satu-satu. Iya. Dia tuh sampai kayak, kok mimpinya gitu? Kenapa ya gitu. Tapi dia lagi-lagi mungkin polos ya teh. Nggak kenal-kenal dukun juga kan. Mungkin cuma mimpi aja atau cuma emang di sini iseng. Dia kayak, yang di sini jangan ganggu dong, aku sendirian gini-gini. Udah tuh perasaannya makin gak enak, kayak deg-degan, kepala sakit, nafsu makan gak ada, bener-bener kayak jadinya dia tuh kurus kering teh. Udah kurus kering, dia pas di hari kelima si cowok ini pergi, dia belum datang tuh ke kosan, di kamar mandinya tuh ada tetesan darah. Oke, di lantai. Di lantai. Sedangkan, ada bekas tetesan. Sedangkan dia nggak menstruasi dan dia nggak punya teman cewek kan teh di situ. Oh kamar mandinya di dalam ya? Di dalam. Oke. Terus dia lihat kan ke plafon kan, mungkin di plafon ada tetesan gitu kan. Nggak ada teh. Itu bener-bener ya udah darah, tapi darah segar gitu loh.
dan baunya amis. Saya itu kayak makin, ini apa sih? Apa ada yang masuk ke kosan aku? Apa ada yang mau ngambil barang aku? Dia tuh pikirannya masih positif kayak gitu kan. Mungkin cuman orang iseng atau apa, atau mbak kosan masuk numpang pipis gitu-gitu loh. Udah nih si Ayu, nggak cerita dia sama si cowok ini. Akhirnya si Ayu rasain, dia makin lama tuh makin kurus teh, nggak mau makan. Tapi dia tetap kerja? Dia tetap kerja. Dia tetap kerja, tapi dia tuh di kerjaan kayak orang linglung. Dia makan enggak, minum aja enggak teh, pala sakit, sampai maaf ya alat ininya bau busuk teh. Sedangkan dia nggak gimana-gimana, dia nggak aneh-aneh. Dia punya uang gajian saat itu, dia datanglah ke RS terdekat untuk tes lab. Entah itu HIV, darah dan lain-lain. Karena menurut dia, apakah aku kerja di Jakarta ya, aku minum dari ini ketular atau aku dari kosan itu tertular gitu kan. Dia nggak nginiin si cowok ini gitu kan. Dia berobat ternyata nggak ada teh, penyakit apapun itu nggak ada. Cuma disuruh minum vitamin, makanan yang sehat gitu-gitu. Si cowoknya datang lah, dia dalam keadaan sakit udah. Dia bilang, aku sakit, dia bilang kayak gitu. Kamu kenapa? Aku kayak gini, kamu TBC ya? Dia bilang gitu. Enggak, aku gak ada riwayat TBC, keluargaku juga gak ada, dia bilang gitu. Kayaknya mungkin ada yang jahat sama kamu, dia bilang. Iya tapi siapa ya? Yang gak tahu kamu mau aku obatin, dia bilang gitu. Jadi si cowok itu tuh pura-pura ngambil air teh di gelas, dibacain Al-Fatihah. Didoain, nih minum ntar kamu sembuh. Percaya sama aku, kamu bakalan sembuh sama aku. Gitu. Dari situ kan si Ayu makin kayak, gua sakit dirawat, gua kesepian ditemenin. Jadi dia makin kayak keket gitu lah teh. Ya udah dia ditreatnya bagus lah. Ditreatnya bagus gitu kan. Udah tuh dia baik-baik aja sama cowoknya walaupun keadaannya nggak baik fisik ya menurutnya. Nah si Ayu ini kan baru umur 17 teh. Dia telepon sama temennya dari rumah teman rumahnya lah. Yuk, mama kamu ngelaporin kamu ke polisi sebagai anak hilang. Karena kan dia kabur teh. Ini gimana, kamu di mana gitu. Jangan sampai polisi yang nemuin kamu. Si Ayu ngomong dong ke cowoknya, aku dicariin lagi sama polisi, mau aku lapor polisi gitu kan. Si cowoknya panik kan teh, mau gak mau kan dia tinggal bareng, mereka tahu. Si cowoknya bilang, ketemu mama kamu yuk. Dia bilang gitu, aku yang minta izin sama mama kamu kerja di sini. Nilai plus lagi dong untuk si Ayu nih, cowok gentle nih. Udah, datanglah ke rumah dengan ya pakaian yang berwibawa gitulah. Mamahnya ternyata nggak marah teh, mamanya cuma senyum. Alhamdulillah anakku pulang, gini-gini. Mama pikir kamu kemana gitu lah. Nah sama si cowok ini baik mamanya, masakin dan lain-lain kayak gitu. Jadi kan si Ayu kayak keluargaku utuh lagi semenjak ada cowok ini. Aku baikan loh sama mamaku, dia bilang gitu kan. Udah deket berjalannya waktu, tiba-tiba mamanya langsung ngomong ke Ayu, kamu nikah ya sama dia. Oke, ngizinin aja. Ngizinin. Sedangkan itu berkenal 3 bulan teh. Si Ayu tuh nggak mau, dia tuh enggak. Aku tuh dari awal tuh nggak niat punya hubungan sama dia loh. Aku cuma nyaman sebagai kakak, sebagai ayah, sebagai teman. Aku belum siap di umurku yang masih 17. Karena mungkin si cowok ini denger ya dari mamanya si Ayu, Ayu belum siap, makinlah diginiin. Itu handphone diperiksain setiap hari, dia nggak boleh kemana-mana. Itu lebih parah teh dari yang kemarin. Makin dikekang dikekang. Pokoknya berdua aja harusnya. Kayak gitu. Ke rumah mamanya pun udah mulai di stop. Udah mulai di stop ke rumah mamanya. Nanti ya aku gak bisa nganterin, nanti ya gini. Gitu. Akhirnya si cowok ini, si Raha ini minta izin nikahin. Si mamahnya ini udah mulai ragu. Gak tahu kenapa, mungkin mamanya mau cari tahu sebelum nikahin anaknya. Si mamanya bilang, kayaknya enggak deh Yu. Nikah sama dia, loh kan mama udah ngizinin gitu kan. Si Ayu kan jadi kayak gimana sih kemarin ngizinin sekarang enggak gitu kan. Iya mama juga nggak tahu ya, tapi mama juga bingung gitu perasaannya gitu kan. Mama nggak ngizinin tapi mama ngizinin gimana sih yuk, kayak bertengkar gitu loh teh dalam dirinya. Akhirnya si cowok ini makin kayak deketin Ayu, deket keluarganya Ayu, menikah lah. Nikahnya tuh cuman dalam jangka waktu dari minta sampai ke nikah tuh seminggu teh. Dan nikahnya tuh awalnya tuh kayak fitting dan lain-lain, nyari gedung, udah nyari semua gitu kan. Ternyata pas hari H enggak. Si Ayu cuma dinikahin KUA. Terus gimana? Bilangnya gedungnya bermasalah.
gaun yang nggak ada yang cocok, keluarganya belum bisa datang semua. Tapi emang gak ada keluarganya cowok? Dia datang cuman 2 mobil, ibu, adik sama udah kayak ustadz dan lain-lain. Nggak ada keluarga yang besar teh. Ya si Ayu kan udah kayak, loh kok hari hanya malah kayak gini. Pas dia lagi di make upin, mamanya datang ke kamar. Ayu, perasaan mama nggak enak, dia bilang gitu. Kalau misalnya abis akad mau cerai, bilang mama ya. Si Ayu kan bingung teh. Itu tinggal ngitung jam kan akad. Ini gimana ini gue, apakah gue kabur lagi kah? Apa gue gimana? Masa gue kabur 2 kali gitu kan? Akhirnya dia kabur. Beneran kabur itu? Dia kabur tapi nggak jauh teh. Dia kabur cuman keluar ke perumahannya doang. Cuman nggak bilang sama nyokapnya. Dia duduk di pinggiran jalan. Dia benar nggak ya kalau gue kabur orang mau datang nikahin gue? Apakah gue nanti nggak bermasalah? Apakah nanti nggak jadi omongan tetangga? Apakah nanti gue nggak malu-maluin dia ya? Pokoknya dia tuh masih ada rasa iba, kasihan, takut nama baik orang. Semua. Iya mikirin semua di usia yang 17 tahun teh. Dia akhirnya kayak, ya udah aku nikah. Apapun yang terjadi di rumah tanggaku, aku yakin ini udah takdir. Dia bilang gitu. Nikah lah teh. Nikah. Tapi si Ayu pas dia cerita sama aku, dia lucunya tuh pas akad. Kan cowok tuh kalau gak salah sah gitu ya. Si Ayu tuh nyeletuk. Ini serius nikah gitu. Kayak masih belum yakin gitu. Kayak dia tiba-tiba kesadar teh pas kata sah itu. Karena sebelum-sebelumnya dia kayak rumet. Ini apa sih, jadi cuma ngikutin alur. Udah, dari situ dia pulang ke rumah mamahnya lagi sama si cowok ini tinggal bareng. Berantem hebat sama mamahnya dan lain-lain. Entah apa yang diberantemin. Pokoknya mungkin mamahnya jadi gak suka sama si cowok ini. Si Ayunya juga ada perasaan yang kesel sama mamahnya. Kenapa gak ditolak aja sih sekalian. Ini jadi gini gimana. Akhirnya berantem. Si Ayu dibawa lah sama si cowok ini. Pergi dari rumah itu. Jauh lagi dari orang tuanya. Ngontrak lah teh. Di rumah yang cuma berdua. Si Ayu nih gak dibolehin ketemu sama keluarganya. Ibu, abangnya sama adiknya dia yatim kan. Gak boleh. Dan si Ayu udah mulai sakit-sakitan lagi tuh teh. Pelan-pelan sakit, punggungnya sakit, gak bisa makan. Jalan pun gak bisa, kerja berhenti. Bener-bener kurus banget. Tadinya tuh 53 kilo sampai di 42 kilo. Wah. Bayangin kayak apa teh kurusnya. Sampai si cowoknya pun, kamu kayak nenek-nenek deh, aku gak harus. Cowoknya ngomong kayak gitu teh. Dia kan makin kayak, ini gue mau kemana arahnya. Gue sakit-sakitan di sini kok kayak nggak diterima, kemarin kok gue dijaga gitu. Akhirnya si cowok ini berobat yuk gitu. Kamu kayaknya dikerjain orang yang aku bilang waktu itu, dia bilang. Ketemu saudara aku yang ada di daerah Majalengka. Kata si cowok. Si cowok ini. Si Ayu bilang, ayo yang penting aku sembuh. Datanglah teh, dimandiin, dikasih air, dimandiin bunga-bunga, ditiup ubun-ubunnya lah, pokoknya semuanya. Dia cuma bilang, keluarga kamu yang jahat sama kamu. Oh kata si Raha itu? Kata si dukunnya. Oh. Si Rahanya pun mengiyakan. Jadi kayak si dukunnya ini kan saudaranya Raha. Kayak keluarga kamu udah jauhin keluarga kamu. Dijauhin dong sama si Ayu. Jadi setiap bulan teh ternyata ke Majalengkanya. Dimandiin setiap bulan. Alasannya kalau Ayu sakit sedikit, kepalaku pusing, ayo mandi ke Majalengka. Badan aku sakit, ayo mandi ke Majalengka. Mereka ada masalah misalnya si cowoknya ada genit lah sama cewek. Si Ayunya marah. Kamu nih marah-marah kayak gini karena keluarga kamu. Ayo ke Majalengka. Selalu teh. Dalam pernikahan dia itu selama kurang lebih 4 tahun. Di masa si cowok ini masih berduit ya. 4 tahun. Majalengka. Sampai si Ayu tuh kayak, ini gue dimandiin mulu. Emang gue mandi gak bersih apa istilahnya kayak gitu kan teh. Dimandiin. Tapi setiap dimandiin teh, dia gak ngerasa apa-apa. Gak sakit. Tapi kalau telat mandi dia sakit. Kepalanya sakit, semua badannya sakit. Dia marah-marah, emosi. Dia benci semua orang, dia mau bunuh diri. Kayak ada bisikan, bunuh diri aja. Kamu gak diterima tahu di keluarga ini. Di keluarga kamu juga gak diterima. Bunuh. Gitu teh. Si Ayu kan jadi kayak orang gila ya. Berantem. Berarti kan si Ayu makin percaya kalau kesana adalah kesembuhan. Jadi dia yang ngajakin. Aku begini, kesana yuk. Aku begini, kesana yuk. Sampai ada titik di mana si Ayu ngebaca WA suaminya ini, si Raha. Pagi-pagi jam 5 pagi tuh si Ayu kebangun gak tahu kenapa tiba-tiba
HP suaminya langsung tring gitu loh teh. Iya. Kayak janjian sama HP. Si dukun yang di Majalengka ini WA-nya gini. Bang Raha, tenang aja ya. Si Ayu mah udah nurut. Yang penting sering dimandiin di sini. Bang Raha mau gimana pun dia nggak marah, nggak akan ketahuan. Si Ayu kaget dong teh. Berarti selama ini dia dimandiin untuk ditundukin kan? Si Ayu cuma kayak, bener nggak ya suami aku kayak gini? Bener nggak ya? Ditanya lah, dibangunin. Dia akan manggil Ul itu kayak panggilan sayang gitu lah. Ul, bangun gitu. Aku lihat WA kamu. Ini maksudnya apa? Kalau manggil dukun itu kan Mamang. Maksudnya apa Mamang chat gini? Enggak, itu ada yang mau gangguin keluarga kita. Keluarga kamu gak suka, temen aku ada yang gak suka mau ngancurin rumah tangga kita. Makanya aku minta kayak gitu ke Mamang. Tapi saya itu perasaannya kayak, enggak deh. Dari kata-kata ini tuh gak begitu gitu. Teh, gak begitu. Dari situ si Ayu diem. Tapi dia berusaha kayak ngelawan. Setiap dia mulai mau ke Majalengka nih. Enggak, dia gak mau. Dia nahan, dia alasan. Tapi dia kena sakit. Dia kena digangguin goib. Dia lagi tidur, kakinya diangkat sama goib. Nggak tahu ya bentuknya apa. Tapi diangkat yang benar-benar dipindahin begini teh di depan mata dia. Dia tidur, dia bangun depannya pocong teh. Gede. Ini menurut cerita dia ya. Pocong gede, hitam gitu kan. Terus kayak kok ada aja gitu. Maksudnya kayak gangguan-gangguan itu makin kuat, makin dia pikir kayaknya gue harus kesana deh. Kalau gue nggak kesana gue kayaknya bakalan begini terus nih. Ya akhirnya Ayu kesana lagi dong. Ya udah aku percaya semua apa kata kamu. Kesana lagi. Berobat. Tapi hati dia tuh udah mulai kayak bentrok nih. Udah mulai kayak ini gue gak diobatin. Karena dia ketika nyampe Majalengka itu dia udah gak nurut lagi ke mamangnya. Biasa kan dia kayak, iya Mang aku begini. Dia enggak. Emang kenapa Mang? Siapa yang nginiin? Coba sebut Mang namanya. Dia tuh udah mulai berani teh. Orangnya mana sih yang nginiin gua gitu loh. Nah si Mamang ini kayak udahlah kamu gak usah tahu, nanti malah jadi berantem di kehidupan yang asli, malah gak enak, dia makin ngedukunin kamu dan lain-lain. Ya udah si Ayu bisa apa kan. Udah tuh, udah didukunin, udah yang dia sakit-sakitan, dia bingung. Akhirnya ketika dia bingung dia pasrah. Dia berdoa sama Tuhan kayak ya Allah kalau dari awal nikah itu di 2018 sampai waktu itu tuh di 2022. Dia mulai sadar itu kan 2022. Kalau sampai 2022 ini gangguan ini gak pernah sudah. Aku ikhlas. Aku ikhlas jadi boneka siapapun. Dia bilang kayak gitu. Aku mati, aku mati. Aku sakit, aku sakit. Tapi aku mohon kalau aku mati jangan pernah jadiin ragaku ini dimiliki dukun. Misalnya dipergunakan oleh dukun. Aku ingin mati tapi pulang ke kamu gitu loh, ke tempat yang baik gitu, nggak mau dipergunakan. Dia udah berdoa gitu teh. Pelan-pelan semua terbongkar teh. Semenjak dia berdoa yang makin pasrah ya. Udah kayak gue mati deh. Gue mau gimana gila deh gitu. Dia pasrah. Ketemu sama abangnya. Ayu ini ketemu sama abangnya. Dia ceritalah sama abangnya. Aku begini. Yang sebelumnya dia gak pernah ceritakan ke keluarganya. Abangnya ngajak lah ke berobat nih. Karena si Ayu ini, apa sih kesini berobat. Maksudnya gue kenapa sih? Gak mau. Ayu ini gak mau. Enggak deh. Aku berdoanya ke yang atas aja. Ke Allah aja. Aku pasrah udah kayak gitu. Nah si abangnya ini kan punya istri. Istrinya ini ya lumayan main gitu juga teh. Oh istrinya. Istrinya abang. Kakak ipar si Ayu. Dia tuh main gitu juga. Iya. Nah main gitu. Jadi selama si Ayu abis cerita ke abangnya. Si abangnya ini kan sering datang ke rumah si Ayu nih sama istrinya. Jadi kan mereka deket dong berempat. Suaminya Ayu, istrinya abangnya. Selalu kayak gitu kan di rumah, deket. Nah abangnya ini punya konflik sama si istrinya. Konflik yang udah lama banget. Si Ayu juga gak mau ngebongkar kalau menurut dia kayak gak usah diceritain yang ini gitu kan. Si istrinya ini mau diceraiin sama si abangnya Ayu. Abangnya Ayu ngomong ke istrinya si Ayu, suaminya si Ayu. Lu bisa gak Raha bantuin gue? Gue mau pisah dari dia karena dia begini. Dibantulah sama suaminya si Ayu nih. Bisa mau kayak gitu. Ya udah
aku temenin ke pengadilan, aku yang kalau misalnya ada pengacara aku yang bayar, gini. Pokoknya didukung lah teh. Nah ternyata di dukungannya ini ada maksud teh. Ada maksud. Jadi si abangnya Ayu ini disuruh tinggal di rumahnya si Ayu. Udah A tinggal di sini aja. Kalau misalnya aku kerja, Ayu ada temennya. Nggak usah kemana-mana sambil ngurusin perceraian. Ternyata si suaminya ini, suami Ayu dan istrinya si abangnya ini kerjasama teh ke dukun berdua untuk ngedukunin Ayu dan abangnya. Itu kan bener-bener kayak lu ngokehin perceraian tapi lu ngedukung ke dukun gimana sih, maksudnya kayak bingung kan. Si abangnya Ayu yang pertama tahu ketika dia ngecek HP istrinya. Dia ngecek ada telepon dari suaminya si Ayu, ada chat dari suaminya si Ayu, ada VN dan ada rekaman kayak itu beli aja kambing sama ayam hitam. Kalau udah beli kayak gitu, abangnya si Ayu nggak bakal nyerahin kamu. Kalaupun dia tahu, ya udah kalau misalnya dia tahu kamu ngedukunin abangnya Ayu, terus dia marah, bunuh aja dia. Kalau nggak penjarain. Jadi kayak didukunin untuk nyatu iya, disuruh buat matiin iya, disuruh cerai juga iya. Jadi suaminya si Ayu tuh membingungkan teh. Masa kayak ini mau arahnya kemana nih orang kayak gitu kan. Abangnya Ayu ngomong ke Ayu. Ayu udah mulai kayak dek. Wah gak bener nih, berarti apa yang gua rasain kemarin semuanya dikerjain. Dan kali ini ternyata bukan gua seorang, tapi keluarga gua ikut. Mungkin juga bisa jadi mamahnya, adiknya, tapi kan kita nggak punya bukti. Akhirnya si Ayu nggak yang emosi, nggak yang marah, dia bekerja sama abangnya. Ya udah temuin aku sama istri kamu. Ngapain mau marah-marah ya, mau gini? Jangan gini nanti ribut ya. Enggak, aku pengen tahu dari omongan langsung si istrinya ini. Si Ayu nemuin lah istrinya ini, istri abangnya. Kakak maksudnya apa? Sama suamiku ke dukun. Pergi ke Bandung, ke Majalengka berdua-duaan, dan ke dukun-dukun lainnya. Ngapain? Dia cuma jawab, aku disuruh sama suami kamu. Aku dipaksa sama suami kamu buat dukunin abang kamu. Aku gak mau, Ayu, dia bilang gitu. Aku jujur aku gak pernah mau, tapi aku langsung dijemput di tempat kerjaanku. Jadi pas aku keluar, suamimu udah ada, dan aku dibawa. Kan Ayu mikirnya kayak, bener gak sih ini orang? Emang gak ada orang kayak gitu? Yang jujur, iya nanti kalau dia telepon, aku rekam semua. Biar kamu tahu siapa yang salah. Jadi si Ayu jadi kerja sama juga nih sama istrinya abangnya. Udah dapet bukti semua teh. Udah si Ayu pegang lah buktinya. Si Ayu sama abangnya pergi dari rumah itu. Dari rumah yang suaminya nih. Pergi jalan-jalan aja buat kayak ini kita mecahinnya gimana ya, ini kita ngomongnya gimana ya gitu. Si cowok ini ternyata teh bikin ulah. Di saat Ayu sama abangnya Ayu ini pergi. Si cowok ini nelpon si istrinya abangnya. Dia bilang, itu si Ayu kemana sama si suami lu gitu. Ini katanya lagi kesini. Bilangin tuh sama suami lu jangan bawa-bawa si Ayu. Gue gak suka ya istri gue digitu-gituin. Istri gue dijual tuh sama abangnya. Diajak-ajak kenalan sama laki tuh. Pokoknya omongannya nyakitin teh. Bener-bener kayak nuduh abangnya si Ayu nih gak bener. Terus awas tuh abangnya si Ayu nanti si Ayu dipakai sama abangnya si Ayu. Soalnya gue lihat matanya abangnya si Ayu, dia suka sama si Ayu. Lah, kan adik kandungnya. Nggak masuk akal ya? Oke. Nggak masuk akal kan? Orang gila. Udah nggak masuk akal, direkam nih, fotonya direkam nih sama istrinya, dikirim ke abangnya si Ayu nih, dikasih tahu ke si Ayu. Murka dong si Ayu, karena kan dia mikir gue disakitin nggak apa-apa, lu nuduh abang gue. Lu nyakitin udah loh, gue udah dari lama sama lu sakitin. Sekarang keluarga, lu mau apa dari gue? Dia pulang sama abangnya, langsung teh labrak lakinya si Ayu. Dikasih semua bukti sama si Ayu. Lu begini ya, lu begini gitu. Nggak bisa apa-apa dia teh. Dia cuma nangis, minta maaf, sujud ke abangnya Ayu, sujud di kakinya Ayu. Maafin saya salah. Yang saya lakuin saya salah. Saya cuma mau Ayu
sama saya selamanya. Oke. Saya sayang sama Ayu, saya cinta sama Ayu, saya mau jaga Ayu. Saya nggak mau ada yang ngerusak rumah tangga ini. Oke. Sebenarnya nggak ada yang dirusak teh, itu cuma di otak dia Iya. doang. Ya si Ayu nggak bisa maafin teh, karena konfliknya udah Parah. Apalagi ini 2 orang yang bersangkutan. Kalau masih nyatu keluarga itu udah nggak enak kan. Akhirnya si Ayu bilang, aku keluar ya dari rumah untuk menenangkan diri. Nangis suaminya, enggak, kamu nggak boleh pergi dari rumah, kamu harus di sini. Aku yang pergi dari rumah, tapi kamu di rumah ini gitu. Nggak mau si Ayu, karena si Ayu tuh kayak rumah ini tuh penjara. Kalau gue di sini gue nggak bisa nemuin otak yang jernih teh, karena mungkin nggak tahu ya ditanam apa. Akhirnya si Ayu pergi cari kosan sama abangnya. Dari situlah si Ayu kayak, kok gue ngeliat dia kayak jelek ya gitu. Emang jelek? Jelek. Oh. Oke. Kok gue waktu itu ngeliat dia, kayaknya dia berwibawa ya. Kok gue ngeliat dia waktu itu dia baik ya, Kenapa sekarang kelihatannya kok gelap ya? Kok gak mau balik lagi sama dia? Si Ayu bilang kayak gitu. Tapi abangnya tuh kayak, balik deh. Udah kita selesain. Jangan sampai kamu jadi berantakan rumah tangga. Enggak, Ayu gak mau. Akhirnya kan abangnya juga nurut ya. Mungkin si abang ini ngerti perasaan si Ayu kayak gimana. Akhirnya si Ayu pulang untuk ngambil barang-barang. Dia cuma ngambil baju, sepatu, tas, sama beberapa make up. Udah itu doang. Barang yang lain dia nggak bawa. Dia pergi ke rumah mertuanya. Dia bilang sama mertuanya, kita nggak bisa sama-sama lagi. Karena masalahnya ini. Dan dijelasin. Dan menurut Ayu itu adalah salah satu selingkuh. Selingkuh itu bukan cuma sekedar sayang-sayangan, tapi mengumpet-ngumpet, mengambil waktu, berbohong. Menurut Ayu itu selingkuh. Cuman mamahnya nih ngomong kayak, cowok tuh selingkuh biasa. Ngapain gitu. Nggak usah cerai-cerai. Selingkuh tuh biasa. Lagian juga si Rahab ke dukun juga kan biar kalian bersama. Si Ayu makin ngerasa kayak, loh berarti selama ini mereka bekerja sama semua dan Ayu seorang diri teh. Jadi si Ayu kayak, enggak, udah cukup. Akhirnya si Ayu pergi. Dan dia udah gak pernah nemuin si Raha lagi. Tapi sampai saat ini si Raha belum ngasih buku nikah ke si Ayu untuk perceraian. Tapi Raha udah menikah siri dengan wanita lain 3 bulan setelah Ayu pergi dari rumah. Gila. Dia dapat anak nggak dari suaminya? Dapat, dan itu dia teh. Ayu ninggalin anaknya di mamahnya, mama mertua, karena dari umur 1 tahun sama mamahnya kan. Karena kan si Ayu kerja, sakit-sakitan, lemah, nggak bisa ngerawat anak. Iya. Jadi kayak, mah tolong rawat anak aku. Karena kan dia nggak dekat sama mama kandungnya. Dan sampai saat ini Ayu tidak boleh ketemu sama anaknya. Terus Ayu udah ketemu sama omnya belum? Yang ngingetin yang notis Udah itu? meninggal teh. Innalillahi. Setelah Ayu pergi itu, Ayu ketemu sama orang dikasih tahu kalau omnya meninggal. Gitu. Ayu sempat berobat? Enggak sama sekali. Karena Ayu antara percaya nggak percaya teh. Dan setiap dia mau berobat ada kayak, enggak orang gue nggak diapa-apain. Enggak, gue sehat. Denial kayak enggak. Tapi setelah Ayu pisah sama si cowok ini, dia itu pisah selama 4 bulan kan berarti. Dia nggak datang lagi. Si Ayu ngalamin hal lebih parah teh dari sebelumnya. Apa? Dia depresi, hampir bunuh diri. Dia sama seperti kemarin nggak bisa makan, nggak bisa minum. Dia kurus kering. Dia mimpi jadi pocong. Jadi setiap bangun tangan dia begini. Tapi dari dalam mimpinya tuh dia jadi pocong. Kayak dipocongin orang. Dia mimpi ketemu, nggak tahu ya itu raja jin atau bukan katanya. Tapi ada kayak kambing gede. Ada tanduknya besar gitu, matanya merah. Mau memperkosa si Ayu. Tapi nggak sampai kejadian. Terus dia mimpi juga, sering terjadi mimpi. Bangun tapi masih di mimpi. Oh iya. Dia ngelihat raganya sendiri kayak, ternyata aku masih tidur. Dia coba masuk nggak bisa. Akhirnya dia cuma ngelamun. Dia tidurin. Akhirnya pas bangun, ternyata di dunia nyata dia tampar-tamparin. Alhamdulillah masih dikasih umur. Dia cuma ngomongnya kayak gitu doang. Dierep-rep iya. Ke psikolog dia. Dia ke psikolog, dapat diagnosanya tuh bipolar. Tapi dia percaya nggak percaya, kayaknya gue nggak bipolar deh. Ini ada gangguan lain sebenarnya. Tapi dia nggak tahu mau minta tolong ke siapa teh. Karena dia nggak punya kenalan itu.
Dan untuk orang yang mamang-mamang itu selama ini dimandiin itu, setelah kejadian si Ayu pergi, si mamang ini udah nggak pernah nelpon Ayu. Padahal biasanya nelpon teh. Kayak Nanya ya kabar, udah. nanya ini. Kayak Iya, ya udah ya lu pergi dari Raha ya udah. iya, gitu. ya udah, hilang. Nah si Ayu ngobatinnya ya udah, beribadah. Sama satu, dia selalu bilang kayak, aku pasrah. Di dunia ini juga hidup lama-lama mau ngapain? Aku nggak ketemu anakku, keluarga aku nggak seharmonis itu, aku bercerai, mau apa? Terus belum dapetin laki-laki yang memang baik lagi ya. Iya, dia Buat bilang kayak, ngegantiin semua luka batinnya. dia cuma bilang lebih baik aku mati. Dan aku nggak mau nikah sama siapapun lagi. Dia bilang, Traumatik. trauma. Tapi kalau yang kita angkat dari kisah Cantika, terus kisahnya Ayu ya Chan. Sahabat mistis mungkin pernah ada yang ngalamin kayak gitu. Kalau nanya, itu cowok kayak gitu kenapa sih Teh? Itu terlalu apa ya, obsesi. Dan keterbiasaan dia itu takut kalau apa yang dilakukan diambil orang atau pergi. Jadi dia mengandalkan satu emosionalnya dia untuk masuk ke dunia ilmu hitam. Biar apapun, sebenarnya gini, kalau dia nggak main ilmu hitam pun ya baik-baik aja Sebenarnya baik-baik hubungannya. aja, Ya iya. hubungannya baik-baik aja. Walaupun sebenarnya yang Raha lakuin itu juga karena dia sadar diri dia jelek. Jadi dia takut juga kali ditolak sama Ayu dari awal. Terus akhirnya dia investor di tempat kerjanya Ayu pun gimana itu? Udah enggak. Udah Karena enggak. ternyata si Ayu baru tahu selama ini tuh pekerjaan dia nipu. Oh. Gitu. Dan si Ayu ini tuh selama nikah juga dia kan kerja. Dia yang malah ngasih ke Raha. Beliin sesuatu apa yang Raha butuhin. Di saat Raha lagi nggak kerja ya. Bahkan Ayu sampai bilang, kamu kan suamiku. Bisa nggak kasih aku 10.000 aja satu hari untuk kewajiban. Bukan aku minta untuk makan, tapi untuk kayak dalam agama Islam tuh laki-laki harus ngasih loh nafkah berapapun. Tapi Raha ini selalu bilang, enggak. Gue tuh biasa kerja orang salim sama gue nggak mau kerja yang lain. Jadi si Ayu ngasih duit. Dan ya sampai kemarin dia pergi pun, si Ayu tetap ngasih duit. Terus kalau untuk materi, ya kan Ayu ngasih gitu. Apa aja tuh yang dikasih lagi ke Raha? Dari awal Ayu tuh udah dari pacaran itu ya. Kayak Ayu tuh gajian. Cuman kan waktu itu dia nggak punya ATM ya, masih 17 dan dia jauh dari orang tuanya nggak bikin ATM kan. Nitip ke Raha. Nitip uangnya sampai totalnya 24 juta. Ya si Ayu kan kayak, umur segini udah punya Uang tabungan banyak, banyak nih gitu kan. Adalah momen HP-nya Ayu rusak. Ayu pengen beli HP, dulu tuh masih iPhone 7 kalau nggak salah teh. Pengen deh beli HP iPhone 7, pakai uang tabungan aku aja. Dia bilang habis. Diputerin nggak balik. Si Ayu bisa apa teh? Cuma nangis. Terus Ayu, ya udah, itu nggak apa-apa. Ayu kerja lagi. Dia nggak mau nih nabung, berarti kan dia udah takut nih. Beli emas dia, beli gelang, beli kalung, beli anting. Tapi setiap dia beli emas 3 harinya, itu cowok ngerengek. Jual dulu ya, aku butuh buat ini. Jual dulu ya, aku buat ini. Dijual sama si Ayu. Sampai dia tuh pernah beli kayak gelang sisik naga teh. Itu lumayan harganya dulu tuh. Baru 3 hari dia minta jual untuk beli motor. Jual dulu ya, aku mau beli motor. Abis ini aku kerja ini deh, ojek online. Enggak lagi dia minta uang. Tapi itu bohong. Pas pernikahan pun begitu teh. Kayak nutupin utangnya ke orang ini. Terus dia ternyata ngegadein mobil. Berarti dia ke dukun biar nurut ya, biar ya nggak ngeluarin uang lah Si ya. Ayu yang nebusin mobilnya, ternyata pas udah ditebus kan si cowok ini bilang itu nanti mobilnya buat kamu gitu kan. Iya. Ternyata ada orang lagi yang nyamperin. Ternyata digadainya kedua orang. Itu pokoknya si Ayu tuh emang kesian teh. Kayak udah mobil kena, terus uang kena, terus dia karena yang tadi aku bilang dia tuh nggak diacarain kan. Ada dia bilang jadi mamahnya si Raha ini ngasih uang 90 juta untuk ngegantiin acara yang gak jadi itu loh teh. Karena si Ayu ini lagi-lagi polos, antara polos sama oon kali ya. Duitnya dibalikin. Malah bilang gak usah mah, ini uangnya beli rumah aja. Nanti rumahnya buat anak Ayu aja. Tapi belinya atas nama emaknya.
emaknya si Raha. Ya sama aja bohong. Sama aja bohong. Terus si Ayu punya anak, susunya dia yang beli, bajunya dia yang beli, sampai biaya lahiran si Raha nggak punya apa-apa, orang tuanya nggak punya apa-apa, keluarganya nggak bisa bantu. Ayu lagi mules, dia buka kalung, jual ini. Gitu. Berarti sampai sekarang pun Ayu belum ketemu anaknya lagi ya? Belum. Terakhir tahun berapa Ayu keluar itu? Itu tuh dia kalau nggak salah 2023 deh. Berarti sampai detik ini ya? Mungkin anaknya kelas 4 atau umur 4 tahun atau 5 tahun gitu ya? Iya kayaknya. Masa ya kasihan banget masih balita gitu. Lagi juga si dukun yang tadi itu Mamang itu? Mamang itu nipu si Ayu juga. Kenapa? Jual tanah, Majalengka kan apa sih dijualnya kayak bata ya, per bata. Si Ayu beli 20 juta, sampai sekarang kagak ada tanahnya. Jadi si Ayu udah mungkin bahasanya dipelet, mungkin dibikin sakit biar bergantung, dimanfaatin juga. Udah semua teh. Nah itu dia kalau kita ketemunya sama spiritualis dan orang yang memang niat jahat ya kayak gitu. Sebenarnya bukan cuma ilmu hitam, itu ilmu triknya laki-laki itu ya dengan mulut manis itu tadi si Raha ya. Dengan mengemis, terus merasa dirinya itu seperti korban, padahal si Ayu yang jadi korbannya. Ya ini manipulatif sih, manusia itu psikopat kalau gue bilangnya si Raha itu ya. Ya pokoknya apa yang dialami Ayu, kita doakan Ayu di tahun ini diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, nemuin cinta yang sesungguhnya, rezekinya makin dilancarin, Allah kasih titik terang untuk ketemu anaknya. Ya pokoknya doa yang terbaik untuk Ayu. Ada yang mau ditanya, mau diceritain lagi? Kalau kayak gitu tuh kan Ayu nggak berobat nih teh berarti ya. Si Ayu tuh sebenarnya udah lepas apa belum sih? Sebenarnya kalau dibilang udah lepas, itu ilmu dari dianya udah lepas. Karena kan sistemnya Ayu itu cas on cas gitu kan. Ilmunya dia itu ya udah makin lama makin luntur karena kan nggak ngecas terus. Tapi yang namanya orang udah pernah kena kayak dimandiin, digendam, dihipnotis, itu pasti larinya ke triggernya dia kayak depresi jadinya. Karena dia antara dunia dia nyata sama halusinasi dia saat dikerjain itu udah dia nggak bisa bedain. Bagusnya Ayu tidak pasrah yang ya udah lu mau bunuh gua gitu. Di titiknya Ayu itu udah bukannya bunuh lagi atau mati lagi, tapi pasrah apapun yang Tuhan kasih ke dia, dia udah pasrahin. Dan bagusnya Ayu sadar kalau ya laki gue nggak baik, nggak bagus, akhirnya dia ninggalin. Jadi tingkat bagusnya Ayu itu di kesadaran. Cuma kalau ditanya begitu sembuh nggak, terus masih ngecas nggak? Sebenarnya udah dikatakan sembuhnya baru 70-80%. Itu tetap butuh pembersihan total, tapi pembersihan totalnya itu nggak selalu melulu kayak ke saya atau ke spiritualis. Dia ruqyah mandiri pun bisa kok. Contoh dengan dia sering ibadah itu juga pembersihan. Jadi masih aman. Cuma tingkat depresinya Ayu karena trauma. Trauma ya. Sebenarnya si Ayu tuh nggak memaksa untuk ketemu anaknya juga ada satu alasan teh. Kenapa tuh? Dia tuh bilang kayak kalau aku ke sana langkah kakiku bisa aku masuk terperosok. Jadi mereka nggak akan nyakitin anak aku, tapi mereka akan nyakitin aku. Jadi lebih baik aku menghilang, dia bilang gitu. Mungkin suatu saat akan ketemu. Makanya mudah-mudahan sih suatu saat ketemu ya. Cuma kan harus dikasih tahu kenapa Ayu nggak nemuin, kenapa Ayu nggak maksain ketemu. Karena Ayu tahu anaknya itu tidak disakitin, anaknya itu sangat dimanja lah atau disayang. Tapi yang dijadiin alat itu si Ayunya. Jadi menurut Ayu ya kalau anaknya dia di sana aman dan disayang ya udah nggak apa-apa. Daripada dia datang nantinya dia akan jadi alat lagi, jadi mesin lagi pencetak uang, kan lebih baik dia ngalah, bukan begitu? Iya betul. Oke, terima kasih Cantika yang cantik. Semoga selalu sukses. Amin. Semoga selalu sehat. Amin. Karirnya lancar, rezekinya lancar, dan buat sahabat mistis pokoknya yang punya cerita kayak teman Cantika kayak gitu, buru-buru keluar dari pasangan yang toksik, terus pasangan yang gue nggak tahu tuh bedain red flag, green flag, ngeflag, ya pokoknya yang gue tahu pasangan yang toksik, pasangan yang bikin kalian itu ngerasa
selalu didiskriminasi, pasangan yang selalu ngekang tapi nggak mau dikekang, pasangan yang maunya nyubit tapi nggak mau dicubit, itu mendingan tinggalin karena sesungguhnya itu pasangan dua kepala yang akan dijadikan menjadi satu. Kalau lu nggak mau dikekang, ya lu jangan ngekang. Kalau lu nggak mau dikatain jahat, ya lu jangan jahat. Jangan jadi munafik karena munafik itu cuma nyakitin diri kita sendiri. Karena apa? Kita nggak bisa bebas. Kalau jadi orang munafik di depan kayak misalnya Raha depan baik, lembut ya kan seakan-akan penyayang padahal di dalamnya dia seperti apa ya kayak macan yang lama-lama menggaruk-garuk terus badannya Ayu sampai akhirnya habis. Lihatlah buah duren, depannya berduri, dalamnya pulen. Nah, coba kalau lihat ya buah kedongdong, depannya enak banget jadi makan, dalamnya berduri. Jadi ngelihat sesuatu itu jangan pernah dilihat dari luarnya aja, covernya aja. Belum tentu yang berduri itu nyakitin, belum tentu yang rapat bagus itu bagus dalamnya. Karena kita buka cempedak wangi doang nih, pas dalam isinya kopong ya. Ibaratnya kayak gitu aja ya. Pokoknya ambil yang baiknya dari cerita ini, buang yang jelek-jeleknya. Kalian semuanya pasti harus bisa memikirkan yang baik-baik. Jangan langsung ini begini, begitu. Cerita yang dibawakan Cantika itu salah satu kisah yang mungkin kalian rasakan atau kalian lagi jalani atau teman kalian rasakan. Coba support, saling support. Lebih baik kita mensupport orang yang sedang kesusahan daripada kita joget-joget depan orang kesusahan. Oke, terima kasih. Terima kasih Cantika, terima kasih sahabat mistis. Terima kasih hari ini ceritanya wow banget karena kayak bener-bener tuh laki-laki harus kita tonjok gitu kalau ketemu. Terima kasih sahabat mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.